Good morning, students. How are you today? Okay, I am fine too. Thank you. Uh, before we start our lesson today, I think it's better for us to pray first. Okay, let's pray together. Okay, uh, I will check your attendance first. Ayu, okay. Budi, okay. Made, okay. Joshua, okay. Good. Hari ini kalian semuanya hadir. Bagus sekali. Okay, students. Today we will learn about narrative text. Jadi, hari ini kita akan belajar tentang narrative text. Apa sih narrative text? Anyone knows what is narrative text? Apakah ada yang tahu apa itu narrative text? Atau mungkin ada yang pernah mendengar tentang narrative text? Oke, ayo silahkan. Bagus sekali. Jadi, apa itu narrative text? A narrative text is an imaginative story to entertain people. Ya. Jadi, narrative text adalah cerita imajinatif yang bertujuan untuk menghibur orang. Nah, kemudian the types of narrative text. Jadi naratif teks biasanya berupa cerita imajinasi atau fiktif atau tidak nyata. Misalnya seperti dongeng atau fairy tale, kemudian cerita rakyat atau folk tale, kemudian mitos atau myth, kemudian fable atau cerita tentang binatang, kemudian legenda atau legend. Oke, kita bahas mulai dari yang pertama yaitu fairy tale. Jadi fairy tale atau dongeng ini merupakan cerita rakyat yang biasanya disebut sebagai dongeng atau cerita anak-anak yang berisi banyak keajaiban pada tokoh-tokoh dan sering mengandung pesan moral. Kemudian yang kedua adalah folk tale atau cerita rakyat. Merupakan sebuah cerita yang dituturkan turun-temurun sehingga menjadi bagian dari tradisi suatu masyarakat. Kemudian yang ketiga adalah myth atau mitos, yaitu cerita mitos, yaitu cerita yang banyak beredar dalam masyarakat dan umumnya dianggap sebagai cerita faktual. Biasanya mitos ini sering dikatakan oleh orang tua kita, misalnya katanya tidak boleh menggunting kuku pada malam hari karena dapat membawa kesialan bagi kita. Nah, itu adalah contoh dari mitos, ya. Kemudian yang berikutnya adalah fable. Jadi fable ini menceritakan tentang binatang. Misalnya cerita tentang si kancil. Nah, kemudian yang berikutnya adalah legenda atau legend, yaitu cerita rakyat yang menggambarkan bagaimana asal-usul suatu tempat terjadi. Misalnya asal-usul Danau Toba. Ya, itu adalah contoh dari legenda atau legend. Oke, selanjutnya kita masuk ke yang berikutnya, yaitu the social function atau the purpose of narrative text. Atau tujuan dari narrative text. Oke. The social function or the purpose of narrative text is to amuse or entertain the readers with a story. Jadi tujuan dari narrative text adalah untuk menghibur pembaca dengan sebuah cerita. Ya, ini harus diingat baik-baik. Kemudian yang berikutnya adalah generic structure of narrative text atau struktur dari narrative text. Yang pertama ada orientation, kemudian complication, kemudian resolution, dan reorientation. Reorientation ini dia tidak terlalu dibutuhkan, maksudnya dia hanya bersifat opsional, maksudnya dia tidak harus ada di dalam sebuah cerita.
Kita mulai dari yang pertama ya, yaitu orientation. It is about the opening paragraph where the characters of the story are introduced. Oke, jadi di orientation ini dia berisi tentang paragraf pembuka di mana karakter cerita diperkenalkan. Okay. Sets the scene where and when the story happened and introduce the participants of the story, who and what is involved in the story. Jadi dia berisi tempat dan waktu terjadinya cerita, pengenalan tokoh atau karakter, serta siapa atau apa yang ada di dalam cerita tersebut. Jadi ini harus diingat. Generic structure dari narrative text ini harus diingat dengan baik-baik. Kemudian yang kedua adalah complication, where the problems in the story is developed. Ya, di mana permasalahan sudah muncul atau sudah mulai terjadi dan berkembang menuju klimaks. Tells the beginning of the problems which leads to the crisis or climax of the main participants. Jadi dia menceritakan permulaan masalahnya itu dari mana dan mengarah pada klimaks dari masalahnya si tokoh utama. Jadi sekali lagi ini harus diingat baik-baik ya. Kemudian yang ketiga ada resolution, where the problems in the story is solved, the problem or the crisis is resolved, either in a happy ending or in a sad or tragic ending. Ya, jadi pada paragraf resolution ini masalahnya sudah diselesaikan dan biasanya masalahnya itu akan berakhir dengan happy ending ataupun dengan sad ending. Ya. Kemudian yang keempat ada reorientation. Reorientation ini yaitu suatu cerita yang bersifat opsional. Jadi dia itu tidak harus ada di dalam setiap cerita. Ya. Reorientation bisa berisi tentang pelajaran moral, saran, ataupun pengajaran dari penulis. Oke, sekali lagi ini harus diingat baik-baik. Selanjutnya adalah language atau grammatical features of narrative text. Ciri kebahasaan atau language grammatical features dari narrative text, yaitu yang pertama dia bersifat past tense, ya, atau kata kerja lampau. Karena apa? Karena di setiap cerita naratif teks itu pasti menceritakan kejadian-kejadian yang sudah terjadi. Misalnya, they lived in a village. Ya. Kemudian yang kedua ada action verb atau kata kerja aktif. Misalnya, went, walked, sang, slept, drove. Nah, itu adalah kata-kata bentuk kata kerja aktif atau action verb. Kemudian yang ketiga ada time connector atau conjunction atau kata penghubung. Ya. Misalnya then, soon, before, after, as soon as. Ya. Selanjutnya direct speech atau ucapan langsung. Ya, jadi dalam naratif teks ini dia ada direct speech atau ucapan langsung. Ya, misalnya you should go now, said Michelle. Kamu harus pergi sekarang, kata si Michelle. Itu merupakan direct speech atau ucapan langsung. Kemudian yang berikut ada indirect speech atau ucapan tidak langsung. Misalnya, the old woman said she didn't find the ring. Kemudian berikutnya adjective atau kata sifat. Misalnya, beautiful, old, young. Kemudian yang berikutnya ada adverb atau kata keterangan. Seperti happily, carelessly, carefully. Ini semua adalah
ciri kebahasaan atau language features dari narrative text. Jadi ini harus diingat baik-baik. Selanjutnya ini ada Ibu berikan contoh cerita atau narrative text. The title is Snow White. Ya, Ibu yakin pasti ada yang sudah tahu cerita ini ataupun mungkin sudah sekilas mendengar tentang cerita Snow White ini. Ya. Jadi Snow White ini dia termasuk ke dalam jenis narrative text, yaitu ya betul sekali fairy tale. Ya. Oke, mari kita analisa generic structure dari cerita Snow White. Kita mulai dari paragraf pertama. Once upon a time, there lived a little girl named Snow White. She lived with her aunt and uncle because her parents were dead. Oke. Dari paragraf 1 ini, menurut adik-adik, paragraf ini merupakan jenis paragraf apa? Apakah orientation, complication, atau resolution? Ya, Budi. Iya, betul sekali. Paragraf pertama ini merupakan paragraf orientation. Nah, mengapa? Iya, karena pada paragraf pertama dia sudah menjelaskan karakter atau tokoh-tokoh yang ada di dalam cerita. Ada little girl named Snow White, kemudian her aunt, dan her uncle. Oke, kemudian paragraf 2, paragraf 3, dan paragraf 4 itu merupakan jenis paragraf complication. Mengapa disebut sebagai paragraf complication? Karena pada paragraf 2, paragraf 3, dan paragraf keempat itu sudah mulai dengan permasalahan-permasalahan. Jadi permasalahan-permasalahan pada cerita ini sudah muncul pada paragraf kedua, ketiga, dan paragraf keempat. Kemudian paragraf yang kelima. Paragraf yang kelima atau paragraf yang terakhir. Ini merupakan jenis paragraf betul sekali, resolution. Ya. Mengapa disebut sebagai paragraf resolution? Ya, silakan. Ya, betul sekali, Budi. Karena pada paragraf terakhir atau paragraf kelima ini, permasalahannya sudah diselesaikan. Ya, permasalahan dalam cerita ini sudah diselesaikan atau sudah ditemukan titik terang dari permasalahannya. Dan atau sehingga cerita ini berakhir dengan happy ending. Nah, kita lihat dari paragraf terakhir, pada kalimat terakhir. Then Snow White and the seven dwarfs lived happily ever after. Ya, jadi dia berakhir dengan happy ending. Jadi setelah kita menganalisa cerita Snow White ini, ya, kita generic structure dalam cerita narrative text ini ada 3, yaitu orientation, kemudian complication, kemudian resolution. Ya, ada 3 generic structure dari cerita Snow White. Kemudian reorientation. Pasti ada yang tanya, reorientationnya di mana, Bu? Jadi reorientation dari cerita Snow White ini itu tidak ada. Tidak masalah ya, karena reorientation itu kan dia bersifat opsional. Jadi dia tidak harus ada di dalam sebuah cerita. Oke, Ibu rasa sekian dulu untuk pelajaran hari ini. Kalau ada yang belum dipahami, bisa silahkan untuk ditanyakan kepada Ibu. Ya, ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan. Kalau tidak ada, Ibu rasa materi sekali hari ini sudah cukup. Dan Ibu rasa kalian sudah memahami materinya dengan baik. Tetapi Ibu akan tetap memberikan tugas individu kepada kalian semua untuk dikerjakan di rumah. Dan tolong pekerjaan ini harus dikerjakan
masing-masing.